Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem teknik dokumentasi. Baik, di sini perkenalkan nama saya Zainal Mustafa dengan nomor induk mahasiswa 1955 20 di Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Oke, diagram arus data. Diagram arus data atau data flow diagram, penjelasan grafis dari arus data dalam suatu organisasi, meliputi sumber ataupun tujuan data, arus data, proses transformasi dan penyimpanan data. Sumber data atau data store, entitas yang menghasilkan atau mengirimkan data yang dimasukkan ke dalam sistem. Tujuan data ataupun data destination, entitas yang menerima data yang dihasilkan oleh sistem. Arus data atau data law, pergerakan data di antara proses penyimpanan sumber dan tujuan. Proses ataupun tindakan yang mentransformasikan data ke dalam data atau informasi lainnya. Penyimpanan data atau data store, tempat atau media penyimpanan data sistem. Baik, di sini ada simbolnya. Nama, sumber dan tujuan data, penjelasan orang dan organisasi yang mengirim data ke dalam penerima data dari sistem yang diwakili oleh kotak persegi. Tujuan data juga disebut sebagai data sink. Arus data. Arus data ke dalam atau keluar proses disajikan oleh garis lengkung atau garis lurus dengan patah. Nama proses-proses transformasi. Proses yang mentransformasikan data dari input ke output diwakili oleh lingkaran, seringkali disebut sebagai gelembung atau bumbles. Penyimpanan data. Penyimpanan data diwakili oleh dua garis horizontal. Pengendalian internal. Pengendalian internal diberi nama dan dijelaskan dalam tabel pendamping. 5 aktivitas pengolahan data sebagai berikut. Memperbarui file untuk karyawan, pengajian atau paragraf pertama. Menampilkan kompensasi karyawan, paragraf kedua, kelima, dan keenam. Membuat laporan manajemen, paragraf ketiga. Pembayaran pajak, paragraf keempat. Masukkan entry ke buku besar, itu paragraf terakhir. Flowchart, teknik analitis yang menggunakan seperangkat simbol standar untuk menjelaskan gambar beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Flowchart menggunakan seperangkat simbol standar untuk menjelaskan gambaran prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan oleh perusahaan dan arus data melalui suatu sistem. Tujuan membuat flowchart: menggambarkan urutan atau tahapan dari penyelesaian masalah, menggambarkan permasalahan secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas. Simbol-simbol tersebut diantaranya adalah simbol input ataupun output, menunjukkan input ataupun output dari suatu sistem. Simbol pemrosesan menunjukkan pengolahan data, baik secara elektronik ataupun dengan tangan. Simbol penyimpanan menunjukkan tempat data disimpan. Simbol arus dan lain-lain menunjukkan arus data di mana bagian alir dimulai dan berakhir. Keputusan dibuat dan secara menambah catatan penjelasan untuk bagian alur. Baik, di sini simbol profession proses. Simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Simbol terminal
Simbol yang menyajikan awal ataupun akhir suatu program. Simbol yang menyatakan semua jenis operasi yang diproses dengan menggunakan suatu mesin yang mempunyai keyboard. Simbol offline strong atau simbol yang menunjukkan bahwa data dalam simbol ini akan disampaikan ke suatu media tertentu. Simbol manual input memasukkan data secara manual dengan menggunakan online keyboard. Simbol input output, simbol yang menunjukkan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input input. Simbol input output, simbol yang menunjukkan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input atau output. Simbol input ataupun output, simbol yang akan menyatakan proses input ataupun output tanpa tergantung jenis peralatannya. Baik, di sini ada jenis-jenis flowchart. Flowchart sistem merupakan bagian yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan terutama dari P, prosedur strip P, teori yang ada di dalam sistem. Dengan kata lain, flowchart ini merupakan deskripsi secara grafik dari urutan proses P, proses yang terkombinasi yang membentuk suatu sistem. Flowchart paperwork menelusuri alur dari data yang ditulis melalui sistem flowchart. Paperwork sering disebut juga dengan flowchart dokumen. Kegunaan utama adalah untuk menelusuri alur from dan laporan sistem dari satu bagian ke bagian lainnya, baik bagaimana alur from dan laporan diproses catatan dan disimpan. Flowchart skematik mirip dengan flowchart sistem yang menggambarkan suatu sistem atau prosedur flowchart. Skematik ini bukan hanya menggunakan simbol-simbol flowchart standar, tetapi juga menggunakan gambar-gambar komputer, paralel, from atau peralatan lain yang digunakan dalam sistem flowchart skematik digunakan sebagai alat komunikasi antara analis sistem dengan seseorang yang tidak berformulir dengan simbol-simbol flowchart yang konvensional. Flowchart program dihasilkan dari keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur sesungguhnya dilaksanakan. Flowchart ini menunjukkan setiap langkah program atau prosedur dalam urutan yang tepat saat terjadi. Programmer menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan instruksi dari program komputer. Beberapa pedoman untuk mempersiapkan bagian akhir adalah memahami sistem, mengidentifikasi entitas, membuat bagian alur, pengolahan bagian alur. Secara jelas akan memberi label semua simbol, konektor halaman, gambar sketsa kasar dalam bagian alur, gambar salinan, final dan bagian alur. Baik, adapun diagram proses bisnis. Di diagram proses bisnis ini atau biasa DPD Business Process Diagram secara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas yang berbeda dalam proses bisnisnya. Simbol-simbol diagram proses bisnis yaitu nama mulai, penjelasan mulai atau perluasan proses dibagi oleh lingkaran kecil. Akhir, penjelasan akhir proses direpresentasikan oleh lingkaran kecil bergaris tebal. Aktivitas dalam proses diwakili oleh persegi yang sisinya tumpul. Penjelasan aktivitas di tempat dalam persegi. Di sini DFD atau data flow diagram.
Sebagaimana keputusan perusahaan yang dibuat selama proses diwakil oleh sebuah wajib penjelasan keputusan di tempat di dalam simbol. Arus data atau informasi yang ditunjukkan oleh suatu tanda panah. Informasi atau anotasi. Informasi yang membentuk penjelasan proses bisnis yang dimasukkan ke dalam DPD dan jika dibutuhkan panahnya tebal digambar dari penjelasan simbol. Data from diagram dari mahasiswa ke manajemen, data manajemen, cetak resi, dan kembali ke mahasiswa. Adapun alur proses bisnis atau DVD. Mahasiswa sebagai entitas eksternal melakukan interaksi dengan sistem melalui proses peminjaman dengan menggunakan buku sebagai datanya yang akan diproses oleh pustakawan di bagian peminjaman. Saat memasuki proses peminjaman, data buku akan disimpan di data peminjaman. Selanjutnya, sistem akan mencetak resi peminjaman dan pustakawan akan memberikan kepada mahasiswa seperti buku yang dipinjam. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.